Nggak mau. Nggak mau. Ini Oke. tinggal ini aja. Nah, sebenarnya berarti takut beneran ya? Iya. Gitu. Oke. Halo sahabat sekalian, perkenalkan saya Rehan dari Bening Psikologi. Kali ini di video ini akan membahas tentang apa sih fobia itu, lalu apakah fobia itu akan berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saya tidak sendiri karena dari Bening Psikologi mengundang salah satu psikoterapi yang memiliki pengalaman dan expert di bidangnya yang cukup lama. Selain itu, beliau ini menjadi public speaker di berbagai macam perusahaan, lalu sudah berkecimpung lama dan expert di bidang main teknologi dan neuroscience. Sebelumnya saya izinkan perkenalkan Mas Agus. Oke. Siap. Halo Mas Rehan. Halo, Mas. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi di video kali ini membahas tentang apa sih fobia itu. Jadi supaya teman-teman atau sahabat-sahabat Bening Psikologi ini bisa tahu apa itu fobia itu, Pak. Kalau dari Bapak sendiri seperti apa? Iya. Secara definisi fobia itu adalah ketakutan yang berlebih yang dialami oleh seseorang atas sebuah objek, situasi atau aktivitas tertentu. Nah, ketakutannya ini beda dengan ketakutan atau kecemasan seperti biasanya ya. Ini sudah masuknya sudah tidak rasional. Artinya apa? Sebenarnya objek, situasi atau aktiviti itu sebenarnya biasa-biasa saja, tidak membahayakan. Namun bagi seseorang yang mengalami fobia itu menjadi sesuatu. Ya, contoh, kan kita tahu sendiri bahwa ada banyak sekali macam-macam fobia. Dari fobia ketinggian, hewan tertentu gitu loh. Makanan juga Makanan ya. Kerupuk saya pernah ada nih. Kerupuk, fobia kerupuk. Itu bahkan dikasih toplesnya udah takut, dibukakan jajarkan pingsan. Itu sampai bisa seperti itu. Separah itu. Separah itu. Dan Nah, itu misalnya kayak kerupuk gitu, kerupuk tertentu aja atau kerupuk bulat. pokoknya yang Iya, kerupuk bulat. Ada lagi yang fobia nasi. nasi, oh iya. Iya. Ingat saya Mas Rian. Saya ingat waktu zaman SMP. Saya tuh senang berkelahi tuh. Ya. Ada suatu saat teman saya itu besar, gede gitu loh. Itu arogan sekali. Namun suatu saat dia itu tuh mau mukul saya lari, nabrak bakul soto. Itu tumpah Iya. nasinya, dia tuh lari. Oh, kabur. Iya, gara-gara itu saya tahu akhirnya nasi itu saya ambil, saya oleskan di tubuh saya datangi terus. Wah, itu sampai terkencing-kencing gitu loh. Nah itu, padahal nasi kan nggak ada masalah apa-apa. Nah disitulah berbahayanya. Nah untuk kondisi-kondisi tertentu, fobia ini sangat berbahaya. Ya, contoh. Ada seseorang takut cicak nih ya, sebut aja takut cicak, nyopir gitu loh. Dia nyopir, nggak tahu nih, karena berhenti beberapa saat ada cicak. Ini kisah nyata nih. Ketika dia nyopir, tiba-tiba cicaknya jalan di depan dia, itu nabrak. Langsung Karena takut, saking takutnya. Karena ya itu tadi, objek yang sebenarnya nggak berbahaya, situasinya sebenarnya nggak berbahaya, aktivitinya nggak berbahaya, tapi dia menganggap sesuatu itu sesuatu yang luar biasa bagi dia. Nah, untuk biasanya kalau orang fobia di teman-teman biasanya banyak digodain ya. Ya, diledekin. Malah diledekin. Iya. Tahukah itu apa yang terjadi sebenarnya? Ketika itu dilakukan terus-menerus, maka dampak atas ketakutan dia atas objek tersebut akan semakin Buruk. meningkat. Iya, meningkat. Semakin memburuk. Nah, itu berbahaya sekali. Nah, itu dalam kondisi tertentu orang bisa sangat terhambat. Ya, misalnya polisi nih ngejar maling. Malingnya itu sebut aja lari ke lantai berapa gitu. Nah, seorang polisi punya fobia ketinggian. Nah, udah gak mau ngejar kok. Nah, itu faktanya. Padahal nggak ada masalah di situ itu. Itu. Nah, yang perlu diketahui Mas Rehan, namanya fobia itu tidak muncul serta-merta. Ada mekanismenya terlebih dahulu. Nah, dalam fakta ruang terapi di Bening Psikologi, saya temukan banyak fakta di mana seseorang itu
pada awalnya tidak mengalami ketakutan atas hal itu. Ini saya contoh. Ada seorang dokter nih. Iya. Dokter tersebut tidak mau praktek kalau di dalam ruangannya ada cicak sampai segitunya. Ini kan menghambat karir nih. Iya. Nah itu pasiennya banyak antri karena ada cicak dia nggak mau datang nih. Nah, itu kan kacau balau. Iya. Operasi tiba-tiba kejatuhan cicak apa enggak? Buyar. Buyar gitu. Wah, satu lah. Atau piye gitu ya. Iya. Nah di situ itu. Nah setelah dalam proses yang namanya konseling, kami dapatkan data sampai akhirnya kita masuk ke sesi terapi. Di sesi terapi itu kami cari memorinya apa sih yang menyebabkan dia itu mengalami fobia. Terbentuknya gimana? Nah akhirnya kami coba tracing memorinya, memori ketakutan dia atas cicak itu, ditemukan memori pas TK. TK. Jauh banget berarti, Pak. Jauh sekali. Pas TK hujan-hujan. Ya. Nah, itu kumpul sama teman-temannya main. Yang dimainkan cicak di kotak. Nah, nggak ada masalah saat itu. Dia megang dan lain sebagainya. Sampai suatu ketika cicak itu tuh melompat, nempel di tangan dia. Nah, dia nangis saat itu, gitu loh. Karena takut atau apa. Diambillah cicak itu sama dia punya pembantu dimasukkan lagi. Di situ dia main lagi, nggak ada perasaan apa-apa kesannya. Nah sampai akhirnya tumbuh kembang menjadi dewasa, sampai di suatu ketika dengar suara cicak, itu udah berdebar awal mulanya. Terus lihat kok deg-degan, kok sudah merinding. Nah dengan tumbuh dari kecil remaja sampai dewasa akhirnya jadi. Jadi bibitnya itu dari kejadian awal itu main itu. Nah, orang biasa berkata apa? Padahal dulu nggak apa-apa loh, saya malah bisa main, bisa megang-megang. Tapi sampai di kejadian nempel itu, saya udah nggak main lagi. Nah itu asal usulnya. Nah, kita bisa bayangkan ketika orang mengalami fobia itu sebenarnya sama dengan kejadian ketika anak kecil mengalami trauma. Artinya kan itu ketakutan, ya, trauma yang dia itu nggak tahu kalau itu akan membekas. Tapi data yang masuk, kejadian, jadi gini, kalau di dalam maintenologi itu seperti ini, segala kejadian yang terjadi itu ada sebab, ada akibat. Pasti ada sebabnya dulu apa? Tidak mungkin muncul tiba-tiba. Kamu sejak kapan mengalami fobia ini? Mungkin orang itu akan mengatakan, tidak tahu, saya tidak ingat. Cuma dari kecil aja udah takut saya. Nah, bisa terjadi gitu. Karena apa? Tumpukan memori, sehingga dia nggak bisa mengingat. Nah, tapi dalam proses terapi itu dia bisa mengingatnya, bisa mengingat kembali. Nah, itu. Jadi fobia ini bisa berdampak luar biasa, tinggal situasi dan kondisinya aja. Orang mau pengen haji nih, udah ngumpulkan uang, udah daftar, dapat kloter, tapi takut ketinggian gitu. Lah udah, stres. Banyak, iya. Saya tuh dulu nggak takut pesawat loh mas, gitu. Tapi sekarang takut sekali saya pesawat. Oke. Saya biasanya, Pak, Bapak pernahkah Bapak ngalami atau melihat berita-berita yang berbau pesawat yang mengerikan? Oh iya, yang itu pesawat A, yang korbannya kayak gini. Dari itu saya nggak bisa tidur, gelisah. Nah, artinya kan ada bibit. Bibit itu menjadi sebuah program. Program itu yang akan menjadi tersimpan di data dan akan mempengaruhi sikap, perilaku, dan perbuatan dari seseorang. Seperti itu Mas Rehan. Berarti kalau misalnya dia tidak mengalami ini, misal ada anak kecil gitu, lalu misalnya main perosotan sama orang tuanya dilarang gitu, apa itu bisa jadi penyebab fobia juga Pak? Dari dorongan orang tuanya. Jadi gini, ini contoh, ini kasus nyata. Seorang anak, seorang klien datang, dia itu nggak bisa naik tangga, nggak bisa naik tangga. Mau seperti apa dia itu tinggal di rumah yang 2 lantai, dia nggak pernah lihat lantai 2 karena dia ketakutan luar biasa. Iya. Nah, terjadinya memori yang menyebabkan atau peristiwa yang menyebabkan dia ketakutan itu sejak dia itu usia 1 tahun, waktu belajar berjalan. Ya biasa anak kecil kan oleng-oleng gitu loh. Nah, dia melihat tangga. Lihat tangga. Nah, ini anak kan penasaran, pengen naik.
Ibunya baru bersih-bersih. Ngelihat anaknya mau naik tangga, ibu itu teriak. Jangan gitu loh. Nah, anak kan kaget. Iya. Nah, pada saat anak kaget itu, anak pas mau lihat tangga, akhirnya yang terjadi apa? Di otak dia, di anak ini, tangga sama dengan bahaya. Iya. Tersimpan Nah, berarti ya, Pak? tersimpan. Nah itu. Kenapa? Ketika orang tua itu tuh teriak karena khawatir anaknya nanti terjadi apa-apa, itu kan reaksi fisiknya kan sangat sugestif sekali. Anak apa ini? Iya. Mungkin saat itu dia nggak tahu itu apa. Tapi terkejutnya dia, terus akhirnya dia nggak jadi naik tangga, itu akan diasosiasikan pada saat dewasa nanti. Bertumbuh, berkembang, pemaknaan jadi salah. Tangga sama dengan Bahaya. bahaya. Nah, pada saat tumbuh kembang dewasa, mau disuruh apa nggak berani dia. Karena sudah Tangga. tertanam dari Sudah tertanam dari kecil. Nah, seperti itu. Itu nggak bisa serta-merta disembuhkan. Ayo, kamu bisa, dimotivasi. Semangat, ayo naik tangga. Nih orang namanya fobia tuh kayak keringetan gitu loh kan, nggak bisa. bisa pingsan malah. Bisa kalau pingsan. Oh, bisa dipaksa. pingsan. Iya. Iya. Saya itu dulu juga iya. Ada, Pak ini nih fobia kerupuk gitu. Padahal kerupuk itu enak toh. Dia Iya. makan kerupuk langsung dia itu bisa tutup telinga. Nah itu. Nah, seperti itu. Ada lagi fobia bordir. Iya. Jadi ketika dia lihat bordir makan aja kayak ada sesuatu yang ngikat di leher. Rasanya gitu itu. Macam-macam, lucu-lucu gitu loh. Iya. Semangka, fobia pisang ya ta? Nah, itu. Buah-buahan. Buah-buahan, nah itu. Ya, seperti itu, Mas. Ya baik, jadi kebetulan juga Bapak di teman kita di salah satu di bening psikologi ini memiliki fobia terhadap kodok. Kodok. Ya, ya hewan kodok. Jadi dia bersedia berbagi kisahnya dengan kita. Mungkin Oh, bisa, gitu ya? bisa saya panggilkan Mbak Resti. Halo, Mbak. Halo, Mas. Halo Mbak Resti. Halo, Mas Rehan. Ya, jadi Mbak Resti ini adalah salah satu sahabat kita di bening psikologi yang ingin berbagi kisahnya tentang fobia kodok. Mungkin boleh diceritakan entah awalnya atau kenapa sih bisa sampai fobia kodok seperti itu? Sebenarnya awalnya dulu saya bisa fobia kodok adalah pada saat saya masih SMP, waktu itu saya ulang tahun. Nah, jadi ya namanya teman-teman ya kan, iseng gitu. Jadi di depan SMP saya itu ada kayak kolam gitu. Nah, kolam ikan, cuman udah nggak ada ikannya lagi. Jadi tinggal air-airnya aja gitu. Becek-beceknya gitu ya? Jadi paling cuma sejengkal gitu lah. Jadi waktu itu saya tuh didorong sama teman-teman, didorong ke kolam itu. Dan ternyata di situ tuh ada kodok kecil, kodok besar gitu kan. Cebong gitu-gitu. Pokoknya ada itu. Nah, terus pas waktu itu belum takut kan, karena kan nggak tahu kan di situ. Jadi pas saya pulang ke rumah nenek saya, pas lagi buka sepatu, nah di situ tuh ada kodok yang loncat gitu ke muka saya. Jadi dan di saku juga itu ada kodok juga. Oh, masuk sini? Iya, kodoknya di sini gitu. Jadi karena saya kan maksudnya memang itu Mas, memang masuk gitu Iya. ke kolamnya. Jadi di sepatu, di saku. Nah waktu itu ada di jilbab, cuman udah diberesin sama Iya. teman saya kan. Nah jadi dari situ pokoknya saya ngelihat kodok, saya dengar suara kodok, saya nggak bisa. Oh, berarti sampai suara aja pun tanpa harus ada objek gitu Iya. gemeter atau apa gitu? Iya nggak bisa. Sampai nggak separah bisa. itu berarti? Iya, kayak gambar itu nggak bisa. Berarti yang seperti diceritakan juga oleh Mas Agus sebelumnya, jadi memang fobia-fobia itu mungkin ada tingkatannya atau gimana sih Pak sampai di titik kayak misalnya gemeter itu berarti udah paling parah atau tanpa melihat objek pun dia sudah bisa sampai mual atau apa? Iya, jadi fobia itu memang ada tingkatannya. Dari tingkatan aku tuh nggak apa-apa ngelihat barangnya nggak apa-apa, ngelihat gambar nggak apa-apa karena saya tahu itu nggak nyata gitu loh. Iya. Nah, tapi kalau lihat nyatanya itu saya nggak bisa. Oh, Itu artinya masih mending. iya. Ada Ya. toleransi lah. Ada toleransinya. Tapi kalau sampai membayangkan, melihat gambar aja takut, itu udah tinggi berarti. Ya, sudah akut. Nah di situ tuh. Untung pacarnya atau calon suaminya eksportir kodok gitu loh. Wah cilaka itu. Gitu loh. Nggak mau. Iya. Itu Berarti bahaya. Mbak
Resti itu dari SMP berarti tadi ya? Iya, Sampai sekarang tuh mengganggu aktivitas juga berarti ya? iya betul Mas. Jadi kalau misalnya lagi kumpul sama keluarga, kan di nenek itu kan belakangnya kan sungai Wah. rumahnya. Jadi kan ada Iya, kodok-kodok banyak. yang sawah gitu Iya. kan. Jadi pokoknya setiap pulang sebelum saya nggak mau mandi kecuali om saya udah mastiin kalau nggak ada kodok di kamar mandi. Berarti harus tidak ada suara, Tidak ada sampai suara suara. pun tidak. Iya, pokoknya harus nggak ada. Berarti belum pernah mandi di kali. Mungkin sebelum yang didorong pernah Pak. Iya, dulu tiap Bisa, bisa jadi juga gini. Kalau kita makan, biasa ya kalau di Jogja itu kan ada tempat spot-spotnya kan sawah Iya, ya. Mas benar. Itu kan overthinking langsung kan. Set, Langsung. set, 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 gitu. Cerita uniknya lagi waktu itu saya sama teman-teman lagi makan di pokoknya daerah Tempat jalan. makan. Iya, jadi pas itu tuh kan di ruang terbuka kan. Iya. Nah, jadi habis hujan ada bunyi kodok. Saya nggak mau Mbak, saya mau pulang gue bilang gitu. Kalau nggak saya nggak mau gitu. Berarti sampai separah itu ya? Mm-mm. Wah, berarti kan dari yang tadi Mbak Resi ceritakan itu, kalau dari sudut pandang Mas Agus itu sendiri itu gimana? Apakah bisa ditangani atau seperti apa? Iya, sangat bisa. Jadi kita lihat dulu tadi seperti yang saya ceritakan, pasti ada sesuatu kejadian yang menstimuli, Iya. yang menyebabkan situasi kondisi atas kejadian itu masuk ke dalam memori dia karena ada intensitas emosi takut tadi itu masuk ke bawah sadar. Ingat, pikiran ada dua, pikiran sadar sama bawah sadar. Nah, pikiran sadar kita mempengaruhi berdampak pada diri kita itu 10%, ya. Pikiran bawah sadar itu 90%. Pada saat orang mengalami ketakutan, panik, cemas, was-was, kaget termasuk, ya, itu kejadian itu akan masuk. Awal mulanya nggak apa-apa. Iya. Saya pastikan setelah kejadian itu ya takut-takut biasa, tapi ngelihat masih bisa lah. Tapi pada saat data itu masuk kan menjadi program. Iya. Program ini yang akan mengambil alih. Dia sudah punya persepsi nih bawah sadarnya. Kodok itu menjijikkan, mengerikan, lengket, giur-giur kan gitu ya. Iya, licin. Nah itu licin, nempel, aduh gitu lah dan sebagainya. Nah itu kan diasosiasi dia. Iya. Padahal kan nggak mungkin kata itu gigit kan gitu loh. Apalagi cilik, Iya. apalagi gambar. Apalagi kalau nempel kan gitu ya. Misalnya seperti itu. Kan nggak mungkin gitu loh. Overthinking gitu loh. Iya. Nah itu setelah dia tumbuh dewasa ya lama-kelamaan akan membesar. Ditambah lagi lingkungan sering goda. Selesai itu. Jadi tambah kenceng Kayak gitu. menabung aja gitu, menabung ketakutannya berarti. Iya. Menjadi sesuatu yang disebut compounding. Penguatan. Nah di situ itu. Nah kalau di psikologi itu sebenarnya banyak cara, teknik yang digunakan untuk mengintervensi, untuk membantu klien-klien seperti Mbak Resti yang mengalami hal seperti ini, gitu loh. Teknik yang umum adalah CBT ya. CBT itu Ya, bukan CBT itu bukan apa? Tes komputer based tes gitu ya, komputer based test gitu ya, bukan. CBT ini adalah cognitive behavior therapy ya. Nah, itu yang biasanya umum dipakai gitu loh. Nah, itu. Terus sebenarnya banyak sekali. Ada kita menggunakan yang namanya USEFT, menggunakan hipnosis, menggunakan TAT, menggunakan Phasphobia Cure, itu banyak sekali sebenarnya teknik dan lain sebagainya. Jadi permasalahan-permasalahan yang dialami terkait dengan fobia itu intervensinya cepat kok. Apalagi kalau misalnya fobia seperti ini kalau di benih ya satu sesi datang selesai, gitu loh. Nah di situ itu. Nah apa namanya? Tapi kan saya kan orang yang dididik untuk tidak percaya. Iya. Kita itu psikoterapis itu nggak percaya. Aku fobia gitu loh. Nah gitu. Benerkah fobia? Gambar gitu nggak bisa Pak? Gambar kodok. Masa sih coba? Kayak game Zuma kodok Zuma tuh Iya. tau kan? Coba. takut. Ada di handphone dibuka kan gambar kodok, misalkan. Nah di situ itu. Udah mulai keringetan Pak. Nah, ya buka gambar kodok cepet aja, bisa? Kodok gini nih? Nggak mau saya Bapak. Hah? Nggak mau. Sampai Gitu. seperti itu berarti. Parah berarti. Masa sih? Nah di situ itu ya,
Gitu. Oke, berarti itu dialami dari SMP. Ya, SMP Bapak. SMP berarti berapa tahun kurang lebih? SMP kelas 3 SMP kelas 3. sekitar tahun 2015. 2015 berarti udah 10 tahun kurang lebih ya. Oke. Nah, perasaan yang dialami apa aja sih? Sama takut, terus geli, jijik, kayak ada lengket-lengket gitu. Terus kalau dia lidahnya, Lidahnya. ya. Terus apa? Kayak ada berundul-berundul di ininya, di kulitnya. Nah, oke. Kalau seperti ini, coba ya kita coba terapi dulu. Ada objeknya tadi, dia kan gambar aja nggak bisa. Apalagi objek nyata. Objek nyata ada nggak? Objek nyata. Objek nyata. Nah, coba kita lihat, yang benar nggak itu. Gitu. Boleh saya minta kertas, pulpen gitu loh, alas untuk bantu memetakan perasaannya. Ini apa sih? Wih, enggak, gitu loh. Ini loh. Nggak mau. Nggak mau. Ini Oke. tinggal ini aja. Nah, sebenarnya berarti takut beneran ya? Iya. Gitu. Oke. 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 Ya, tenang dulu. Oke. Gambar hilang, fokus pada nafas. Oke. Kita akan gunakan salah satu teknik terapeutik yang sangat efektif digunakan untuk mengatasi permasalahan dari Mbak Resti ini. Nah, teknik ini namanya USEFT atau Ultimate SPMS EFT. Ini yang dikembangkan oleh SPMS Institute ya. Teknik ini dikembangkan oleh SPMS Institute. Nah, langkah pertama adalah saya biasanya menanyakan apa aja sih perasaannya gitu loh. Yang dirasakan atas kodok itu perasaannya apa aja? Satu? Takut, cemas. Apalagi? Geli. Terus pengen nangis. Terus dada saya tuh Sesek. iya sesak. Dada gitu. sesak. Terus? Pokoknya saya nggak mau ada dia deh, Mas. Pokoknya Nggak bisa ya, nggak melihat, bisa ada dia. nggak bisa melihat kodok, nggak berani pegang kodok. Siapa lagi? Udah itu aja mungkin, Mas. Yakin? Nggak bisa lihat beruntul-beruntulnya Iya, kodok. beruntul-beruntulnya. Ya apa? Terus saya rasa kayak ada lengket-lengket gitu. Ada sensasinya bro. Ya, saya ngerasa kayak dia tuh nempel di kulit saya, kulit kodok. Oke, perasaannya ini. Yuk, ikuti saya. Gini caranya. Di sini, di soft spot sini. Di sini. Ya, mau kanan ataupun kiri bebas ya. Ikuti kata-kata saya. Meskipun saya Nah, sampai di titik ini aja pasti sudah berkurang. Lihat gini sudah bisa. Kok bisa? Nah, ini belum tapping ya. Lihat gini udah bisa. Oke, sekarang kita mulai tapping. Yuk ikuti gerakan saya. Yuk, ini dulu. Ini putar.
saya niatkan untuk membuang semua emosi negatif ini. Tarik nafas dalam panjang, hembuskan. Lagi, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas dalam panjang. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, hembuskan semuanya, buang semua sisanya. Coba bayangkan dulu kodok. Masih ada perasaan apa? Cek dulu. Lihat ini sudah bisa? Aman? Udah enggak itu lagi. Kalau pegang gini? Coba pegang. Ih, kok bisa? Mas, kok bisa? Oke. Nah. Oke ya. Oke. Kok bisa? Ya. Nah, kalau di dalam mentaliologi, ketika sudah diambil, itu kan kosong. Perasaan negatifnya sudah oke. Nah, harus diisi. Nah, diisi, yuk kita mulai isi. Isinya sama, tempatnya sama. Biar di sini dulu. Oke, di sini. Saya adalah pribadi yang baik. Selesai. Nah, biasanya kalau selesai kita suruh minum air putih. Itu wajib, ya. Ini karena dia belum jadi sponsor kan ditutup. Betul ya Mas Rehan ya? Betul ya. Belum jadi sponsornya jadi tutup dulu. Nah, ini biasanya kita suruh jadi wajib. Jadi setelah terapi terutama itu harus minum air putih. Iya. Air putih. Kenapa harus air putih? Gitu loh. Ya, karena biar tidak terjadi dehidrasi. Karena ketukan ini, USEFT ini itu menggunakan titik meridian. Ya, gitu loh. Titik meridian. Disolasi ya. Udah biasa nggak usah perlu dibuka gini aja. Nah, itu kayak gitu contohnya, Mas Rehan. Jadi pertanyaannya apakah ini permanen? Oh, baru saya mau tanya tadi. Iya, permanen, tidak akan terulang lagi kecuali suatu saat dimasukkan di bajunya gitu loh. Beda perkara. Nah, itu beda perkara lagi, beda trauma lagi ya. Nah, tapi itu untuk trauma yang itu gitu sudah apa namanya? Tidak mungkin bisa relapse karena sudah disil. Nah, ini pun terjadi, Mas, untuk case-case yang tidak cuma fobia. Kalau ini kan fobia ya. Nah, termasuk fobia ketinggian, tempat sempit, ya kan? Kalau tempat sempit, bahkan sampai fobia sosial, boleh? Ini gerdek-gerdek gak ganggu. Fobia sosial, ya. Banyak klien. Saya pernah nangani seorang klien yang aja sudah nggak, karena terlalu ramai. iya, itu sudah nggak takut, sudah overthinking dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dibantu juga, gitu ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya di bening. Jadi apa namanya? Kita tahu masalah itu terjadi karena apa. Kalau ini tadi saya nggak perlu tahu nih kapan itu terjadi. Iya. Yang penting emosinya apa yang mau dihilangkan. Kok bisa kerjanya efektif sekali? Karena gini, Mas. Pada saat orang cemas, takut, khawatir, was-was atas sebuah objek, itu listrik di dalam otak itu, dendritnya, listrik tubuhnya yang disebut meridian itu kacau. Berantakan. Nah, dengan kita tapping di titik-titik tertentu, ya, itu menjadikan listrik atau meridian tadi stabil. Dari gini jadi flat gini. Akhirnya dia biasa aja lihat. Iya. Nah, sebenarnya cuma prinsip dasarnya seperti itu. Sesederhananya seperti itu. Nah, di situ. Gitu Mas Rehan. Mbak Resti. Nah, di situ. Kita tanya Mbak Resti gimana perasaannya. Tadi kita lihat kan ya sebelum dilakukan terapi itu sampai loncat-loncat. Nangis. Kalau sekarang gimana perasaannya? Saya bingung ya, Mas Agus, Mas Rehan, kok bisa? Iya. Karena saya ngelihat kan ada saya tuh sering main kodok Zuma itu aja saya udah takut, saya nggak mau. Tapi setelah tadi di terapi, jadi saya lebih
bisa ngelihat kodok, bahkan megang pun Yakin berani megang? berani. Kayak tiba-tiba saya langsung nggak takut, dada saya nggak sesek lagi, terus saya nggak cemas lagi. Nah itu ya. Jadi kemajuannya bener-bener, ini kita hitungnya mungkin 1 kali sesi berarti bisa secepat itu Pak? Iya, jadi gini, kalau untuk fobia itu rata-rata memang 1 sesi aja udah selesai ya di bening itu. Nah, yang bisa kerasa sekali itu kalau ini Mas. Jadi kalau traumanya itu tinggi sekali, itu kerasa. Tapi kalau Pak saya itu kalau bicara itu deg-degan saya, berkeringat saya itu, gitu loh. Nah, di bening itu kan ada namanya intake form Mas, sebuah intake form. Ya. Intake form itu untuk menganalisa masalah. Dia harus mengisi semua dari apa yang diisi itu. Nah, itu kita analisa. Konselor maupun psikoterapis di bening pasti akan oh ini ya. Oh ini cocoknya nanti pakai teknik ini cocoknya pakai teknik ini ya, seperti itu. Nah, misalkan nih Mas, kalau orang itu tuh fobianya sangat tinggi sekali bisa langsung. Tapi ketika misalkan tadi contohnya, Mas, saya itu tuh kalau bicara di depan umum deg-degan, sering ngeblank saya, gitu loh, ya, sering ngeblank, nggak bisa, materi itu hilang semua di otak saya. Nah, kami sebagai seorang psikoterapis pasti harus bertanya, Mas atau Pak atau Bu, Bapak Ibu sering nggak maju tampil di muka umum? Ya enggak sih. Oh berarti nggak sering? Enggak. Ya setahun ada 2 kali lah pertemuan keluarga. Oh atau pas arisan. Oh gitu. Ya artinya bukan fobia, bukan takut itu. Karena nggak kebiasaan, nggak kulino. Karena tidak terbiasa aja. Iya, biasanya apa yang kami lakukan? Mbak, sekarang biasakan seminggu sekali ngomong di depan umum ya. Seperti berlatih. Berlatih. Kalau 3 bulan itu masih ada cemas, takut, was-was, khawatir, artinya ada yang diberesi, ada yang perlu diberesi. Nah, jadi datang itu tidak cuma harus terapi, konseling ngapain ini? Ini nggak masalah ini, gitu loh. Nah, seperti itu. Tapi setelah 3 bulan itu tetap aja keringat dingin, deg-degan, artinya ada sesuatu. Nah, disitulah dia butuh terapi. Pak, saya itu tuh hampir tiap minggu, Pak. Saya harus bicara, harus presentasi, Pak. Karena saya mewakili perusahaan saya, Pak. Itu selalu ngeblank, Pak. Deg-degan, keringat dingin dan lain sebagainya. Nah, itu masalah. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya, ya. Teknik-tekniknya sederhana. Berarti memang kalau di bening psikologi sendiri itu balik lagi ya, setiap permasalahan itu belum mungkin fobia aja, walaupun sama fobia tapi bisa saja terapinya berbeda. Iya, betul. Sama-sama fobia, terapeutik yang diambil itu beda. Iya, tergantung dari intake form yang diisi, analisa tadi. Nah itu seperti itu. Sama halnya, oh orang ini trauma luar biasa gitu loh. Oh teknik apa yang kita kembangkan gitu loh. Nah ada lagi nanti, tinggal tinggal seberapa parah saat itu. Nah di situ itu, gitu. Iya. Dari Mbak Resti mungkin sekali lagi ada pesan atau perasaan yang disampaikan juga kepada yang melihat. Mungkin sebenarnya awalnya saya kalau misalnya ditanya tentang kodok tuh takut dikira lebay gitu kan, fobia kodok tuh takut lebay gitu kan, takut dikira lebay. Nah tapi ternyata fobia itu bisa disembuhkan gitu setelah diterapi menggunakan metode USFT ya kan Mas. Nah jadi buat sahabat bening psikologi yang mengalami fobia, baik itu fobia kodok ataupun fobia makanan atau hewan gitu, mungkin bisa menggunakan metode terapi seperti USFT Mas Agus. Baik, berarti ini udah ya nggak takut kodok lagi, jadi tidak mengganggu. Berarti kalau kita pergi makan tempat-tempat sawah, sungai aman berarti ya? Aman. Tapi ada yang bersyukur harusnya dari Mbak Resti nggak suka kodok itu artinya Mbak Resti belum pernah makan suike. Oh iya. Itu haram itu, secara otomatis itu. Nah itu. Baik, mungkin dari Bapak Agus ada pesan untuk teman-teman yang menonton? Ya, jadi gini, prinsipnya mau itu fobia, mau itu luka batin, ya, yang dialami oleh teman-teman semua, itu
bisa disembuhkan. Yang pertama itu ya. Yang kedua, jikalau luka batin itu tidak disembuhkan, itu akan berdampak. Tadi itu, kayaknya sederhana, cuma fobia itu. Tapi kan berdampaknya seperti apa? Tak pastikan ketika ada laki-laki super kaya, super kayanya dari jualan kodok, itu nggak mungkin Resti mau. Iya. Nah itu udah nutup rezekinya Allah loh itu ya. Iya. Nah itu, padahal Allah udah nunjuk itu calonmu. Loh. Ternak Tapi kodok. kodok, hari itu nggak bisa. Nah di situ tuh, nah malah terjauh. Nah artinya sebenarnya bisa diselesaikan. Luka batin itu nggak kelihatan loh. Iya. Tapi dampaknya itu sangat berasa dan sangat berpengaruh di dalam kehidupan seseorang. Iya. Yang mengerikan lagi dari hasil riset kita, Mas, luka batin yang dialami oleh seseorang ya sebelum dia nikah itu akan diturunkan di anaknya. Terbawa genetik DNA. Iya, bukan, namanya psikogenetika, Iya. pasti diturunkan. Nah, nggak usah jauh-jauh deh. Bapak, Mbak Resti ini misalkan fobia kodoknya Iya. itu nggak di apa namanya selesaikan. Suatu saat ketika dia punya anak, awas lo kodok lo, pasti sudah gitu. Tertanam di memori. Anak pasti, berarti Iya. bahaya kodok Iya. itu. Nah, jadi keluarga fobia kodok, kan gitu akhirnya. Pasti aja bisa dampaknya turun-temurun berarti ya. Nah, bisa berdampak seperti itu. Nah itu, karena apa? Sikap, perilaku, perbuatan daripada orang tua akan berdampak pada anak. Itu faktanya. Iya. Nah gitu loh. Ada yang mengatakan biarkanlah waktu yang menyembuhkan. Ya pret lah ya. Kalau Nah. menyembuhkan belum tentu taunya kapan. Iya. Tidak bisa. Jadi pola yang berulang. Contoh lagi ya, program yang berdampak, ngeri program itu. Iya. Berdampak dan kita nggak berasa. Aku itu kalau punya pacar, kok selalu diselingkuhi ya? Aku pacaran 4 kali. 4-4-nya nyelingkuhi aku. Itu program. Terbentuk berarti ya. Iya, itu ada program. Aku itu ketika aku punya pacar, pacarku udah baik. Tapi kok kenapa ya aku itu selalu ingin cari yang lain. Itu juga program. Aku kok seneng lihat film-film porno ya. Porno blue gitu loh. Iya. Nah, itu juga program. Tertanam. Kok aku istriku udah baik, tapi kenapa ya aku mengkhianati? Kenapa ya aku itu KDRT? Iya. Nah, itu ada program artinya gitu loh. Nah, di situ siapa tahu dari kecilnya sering dipukuli. Oh iya. Tumbuh dewasanya menyelesaikan sesuatu dengan cara Kekerasan. kekerasan. Itu. Jadi apa ya? Penting kita itu di Indonesia itu kesadarannya kurang. Kesadaran untuk kesehatan mental masih kurang. Ke psikolog itu wah wong edan nih. Jadi ke psikolog kan gitu ya. Apalagi di sekolah. Kalau sudah ke guru BK, Iya. ke guru BP itu sudah image-nya itu udah salah. Iya. Nah, di sini nih. Jadi penting sekali 6 bulan sekali untuk ngecek kesehatan mental kita. Jadi nggak hanya medical check up biasa, tapi untuk Iya. mental pun kita tetap perlu 6 Perlu bulan dicek lah 6 bulan, 6 bulan maksimal setahun sekali lah. Cek kalau mau. Di Jakarta sudah banyak seperti itu. Mas, saya mau tes untuk kesehatan mental saya, Mas, saya mau tes kesehatan mental saya dan sebagainya. Nah, di situ itu. Karena apa? Luka batin yang terus-menerus terjadi dan tidak disembuhkan itu berpotensi kena di fisik juga. Oh iya. Cemas, takut, khawatir, was-was, gitu ya. Bertahan lama, lambung masih kena. Iya. Asam lambung, Iya. GERD gitu ya. Mah gitu loh. Iya. Mah kalau malam-malam hujan enak. Mah gitu loh. Bener. Tapi ada mah yang marah sesek itu tadi, GERD tadi itu. Nah, di situ GERD nggak disembuh-sembuhkan, nyikatnya kemana, Mas? Jantung. Jantung. Nah, itu banyak orang tidak punya keturunan jantung tapi kena jantung gara-gara GERD tadi. Nah itu, jadi penting sekali menjaga kesehatan mental, jangan disepelekan. So intinya gini teman-teman sekalian, teman-teman di sahabat Bening Psikologi, yang terpenting Anda, khususnya Anda yang masih punya anak ya, SMP ke bawah, jaga kesehatan mental mereka dengan memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Terus ketika anak itu tuh takut sesuatu, ya malah cuma seperti itu gampang, nggak apa-apa nak.
Nggak seperti itu. Coba dengarkan apa maksudnya. Gitu loh anak. Jadi kita harus mendengar. Kadang kan aku tuh takut ini tadi gini-gini. Alah, apa coba kayak gitu. Nah, hati-hati loh, berdampak loh itu. Nah, maksudnya dengarkan apa? Iya, tadi itu tempel cicak gini. Oh gitu nak. Terus gimana? Gini. Nah, sebenarnya kita bisa meresolusi kecemasannya di saat itu dengan apa? Kita mau mendengar. Nah, itu bisa menyebabkan apa? Pemaknaan atas sesuatu yang negatif, misunderstanding tadi tidak terjadi. Jadi pemaknaan tepat, nggak apa-apa nak. Besok lagi kamu harus lebih hati-hati gini. Itu hewan yang gini kok kak. Itu hewan yang gini kok kak. Gitu. Nah dia akan lebih aware. Nah itu ya. Sama juga dia itu orang nggak bisa bicara di depan. Fobia apa namanya? Maju di depan umum gitu loh. Nah itu karena ada sesuatu tadi salah mah di depan itu salah gini. Alah kok gitu? Bapakmu itu tuh berani ngomong di depan, lah bandingnya sama bapaknya. Ojo dibanding ya kan lah. Nah itu nggak bisa seperti itu, dengarkan anak. Nah itu kita sudah menghemat biaya daripada ke psikolog atau ke seorang psikoterapis atau bahkan kalau saya yang depresinya itu pakai obat loh. Bahkan banyak, ini fakta, fobia yang sangat tinggi sekali pengobatannya dengan minum obat. Fobia sosial. Itu loh, nggak berani gini pakai obat terus tenang. Obatnya dampak atau efek obatnya turun, deg-degan lagi. Nah, mau sampai kapan? Nah di situ itu bukan menolak untuk obat enggak. Kalau obat di sini ini kalau memang sudah parah untuk emergensi memang penting, ada pentingnya juga. Di situ Mas Rehan dari saya. Berarti kalau seperti fobia, trauma dan lain-lain, kita misalnya di posisi orang tua itu ya lebih baik mencegah sebelum anak terjadi memori lain sampai akhirnya jadi fobia. Iya. Nah, daripada nanti benahi fobia mahal ya toh. Nah, itu di situ. Nabung Anda gitu loh kan itu ya. Nah, di situ jadi dengarkanlah anak gitu loh. Kayak gitu loh. Di situ itu. Ya, oke. Jadi terima kasih Mas Agus, Mbak Resti atas waktunya dan juga menceritakan tentang fobianya Mbak Resti. Semoga di bincang-bincang ini kita membuka mata tentang kesehatan mental, nggak harus fobia. Jadi kalau kesehatan mental itu, apalagi kita sebagai orang tua, kalau kita bisa mencegah, berarti lebih baik kita mencegah, kita lebih mengerti anak-anak kita, dan juga kita sebagai orang tua itu jangan pernah membandingkan dengan anak kita, karena beda zaman juga. Jadi kita harus bisa lebih aware di situ. Nah, kemudian jika teman-teman ingin melakukan tes kesehatan mental, terapi, dan juga konsultasi, oh iya ingat konsultasi itu gratis loh. Silahkan bisa menghubungi admin Bening Psikologi. Kalau begitu, buat teman-teman yang mungkin ingin membahas topik lain, bisa ditaruh di kolom komentar. Dan juga silahkan untuk follow dan subscribe akun kami. Bening Psikologi, solusi kesehatan mental Anda.